Pada episode sebelumnya, Xiao Yan menghirup udara sambil bergumam pelan. Teratai api yang diciptakan oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan, tetapi kekuatan dari teratai api ini berkali-kali lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang pernah diciptakan Xiao Yan di masa lalu. Kali ini, aku benar-benar mengambil harta karun. Seorang bayi api yang bisa melepaskan api teratai pemusnahan, Xiao Yan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan. Selama dia memikirkannya, makhluk kecil ini akan mampu menciptakan teratai api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiao Yan. Xiao Yan dan Sun Er bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas sekali, evolusi api surgawi telah melampaui ekspektasi mereka. Iwa. Makhluk kecil itu bermain dengan teratai api pemusnahan yang melayang di sekujur tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiao Yan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia tampak seperti hewan peliharaan kecil, yang menganggap Xiao Yan sebagai kerabat terdekatnya. Xiao Yan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya mengusap lembut kepala kecil bayi itu. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis kegirangan. Xiao Yan tertawa pelan saat menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, beruntunglah Xiao Yan masih bisa mengendalikannya. Hal kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiao Yan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh dari api surgawi Xiao Yan. Benda ini sepertinya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama. Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Iwa. Bayi api yang menggosok lengan Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seolah-olah memahami kata-kata Sun Er. Mata besar itu mengandung antisipasi saat mereka menatap Xiao Yan sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, Iwa. Nama, karena dia suka berteriak Iwa, aku akan memanggilnya I kecil. Xiao Yan merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama pada bayi itu. Yawa. Bayi api itu segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama yang dipilih Xiao Yan secara acak. Mulutnya meneriakkan, Yiwa, sebagai protes, tapi Xiao Yan hanya tertawa saat mendengar keberatan ini sebelum berkata, Yi kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini. Yi kecil hanya bisa dengan sedih bersandar pada tangan Xiao Yan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sekumpulan api merah muda yang kembali ke tubuh Xiao Yan. Kamu bahkan mengasuh anak kecil. Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menegur. Haha, Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini yang dipenuhi api. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Iya. Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka menghabiskan cukup banyak waktu. Klan itu mungkin akan terbalik. Sun Er. Xiao Yan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er langsung memerah di bawah matanya yang panas dan mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, ada apa? Aku akan mencari waktu untuk pergi ke klan Gu untuk melamar setelah kita kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya. Apa yang kamu katakan? Sosok halus Sun Er bergetar. Wajah cantiknya menunjukkan rasa malunya, tapi matanya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan hukuman ini. Untungnya, hatinya masih berdebar kencang karena betapa bersemangat dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. Ya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemanapun dia mau di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno dengan warisan panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. Ayo pergi.
Xiao Yan mengulurkan tangannya dan melingkari pinggang Sun Er yang lembut, halus, dan tampak tanpa tulang, menariknya ke dalam pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat nyala api merah muda muncul di jarinya. Dia mengarahkan jarinya dan ruang ini, yang menyebabkan banyak Dousheng bintang 5 merasa tidak berdaya, terbelah secara paksa, membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiao Yan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersamaan dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi sunyi senyap setelah Xiao Yan dan Sun Er pergi. Ranah ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Lambat laun akan terlupakan dalam sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, namun telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki tersebar di dataran seperti kelabang raksasa. Gelombang panas yang besar muncul dari kedalaman retakan ini, mengakibatkan wilayah ini tampak sangat kering. Dataran ini tercipta setelah api teratai iblis turun 2 tahun lalu. Banyaknya gunung di wilayah ini berubah menjadi tidak ada dalam sekejap sementara daratan berubah menjadi lahar. Namun, ketika alam api iblis kemudian ditutup, lahar di wilayah ini secara bertahap memadat. Akhirnya daratan tersebut berubah menjadi dataran yang bisa dilihat saat ini. Berdasarkan akal sehat, tanah di mana api iblis berkobar akan tetap sangat terpencil, namun sekelompok tentara bayaran petualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api yang liar dan ganas di dataran ini, menyebabkan tanah ini menjadi sangat hidup. Masing-masing kristal yang dipenuhi dengan energi afinitas api yang liar dan ganas disebut batu api iblis. Karena kristal-kristal ini tampaknya memiliki sisa-sisa api iblis yang sangat samar. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali, itu masih merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Douki dan para alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi di dalam batu api iblis ini, Douki miliknya tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Istana Langit secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Terlebih lagi, area yang mereka tempati adalah tempat di dalam dataran yang dipenuhi dengan urat batu api iblis terkaya. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh meskipun mereka merasa cemburu. Kemanapun aliansi Istana Langit pergi berarti aula jiwa berada di dekatnya. Ini pada dasarnya sudah menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di dataran tengah. Kedua faksi besar telah terlibat dalam perang sengit yang luar biasa selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan terjadi ketika kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi tersebut menyebar ke dataran api iblis, aula jiwa telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi yang serakah terhadap batu api iblis tetapi tidak berani melawan aliansi Istana Langit sendirian diam-diam bergabung dengan Aula Jiwa. Selama setahun terakhir ini, Aula Jiwa telah bertukar serangan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di negeri ini berkali-kali. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian dan cedera, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka merasakan alasan mereka tetap tinggal. Oleh karena itu, Aula Jiwa dan aliansi Istana Langit bertempur di dataran api iblis setiap 3 hari dan melakukan pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Dentang. 2 pedang berat yang dikelilingi oleh Douki yang kuat saling bentrok satu sama lain, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang terpaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah keluar, tapi dia tidak peduli dengan lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah padam setelah melihat saudara-saudaranya yang terluka parah. "Ceka-ceka, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah memantaumu selama lebih dari setengah bulan." Sosok manusia itu, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah di udara kosong dan tertawa aneh. Dia mengenakan jubah hitam. Dari tampilan lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Aula Jiwa. "Komandan, kamu harus cepat pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang digali oleh unit Xuan kami sambil mempertaruhkan nyawa kami selama sebulan untuk mendapatkannya. Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang dari Aula Jiwa ini."
Seorang pria berlumuran darah di kejauhan berteriak. Namun, aumannya baru saja terdengar ketika sebuah pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari aliansi Istana Langit berani menambang batu api iblis di wilayah aula jiwaku. Kamu mencari kematian. Tawa gelap dan dingin terdengar dari sekitar mereka. Suara hembusan angin muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi lusinan orang yang berlumuran darah. Pria bernama Komandan Liu memperlihatkan wajah pucat saat melihat sosok-sosok ini. Aliansi Istana Langit tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan melindungi pelarianmu. Selama kamu menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kita akan bisa menjadi murid aliansi dalam. Lusinan sosok manusia di sekitar Komandan Liu meraung dengan suara pelan. Mereka tampak seperti serigala ganas yang terpaksa terpojok saat mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang senjata Komandan Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Inilah yang diperoleh bagian mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan diangkat menjadi murid aliansi dalam. Pada saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin membebaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudaraku, kita semua telah selamat dari banyak pertempuran di sini. Ada hari-hari baik yang menunggu kita setelah ini. Oleh karena itu, ambil senjatamu dan serang aku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk maju. Lusinan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menuju ke arah pengepungan. Bunuh mereka semua. Gantung kepala mereka dan kirimkan ke aliansi Istana Langit. Seorang tetua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang keras kepala menolak dari udara sementara dia berbicara dengan suara lemah. Dipahami. Seorang pria di belakang tetua itu mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia menjawab dengan hormat. Dia hendak mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pria ini bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi, tapi yang dia lihat hanyalah kepala tetua yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar. Menggantung kepala dan mengirimkannya ke Istana Langit. Aula jiwa saat ini tampak cukup berani. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah tatapan kaget pria itu. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul. Pelindung Mo. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terhenti. Sosok-sosok di aula jiwa itu mengandung ketakutan yang besar ketika mereka melihat mayat tanpa kepala. Darah segar keluar dari sana sementara kepala berdarah jatuh dari langit dan berguling beberapa kali di tanah. Ekspresi kepalanya masih mempertahankan ekspresi gelap sebelum kematiannya. Hal ini menyebabkan banyak orang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Kamu, siapa kamu? Ini adalah wilayah aula jiwa. Pria beku itu, yang posisinya tampak jauh lebih tinggi dari yang lain, memandang kedua sosok yang muncul di udara dengan ekspresi ketakutan. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras beberapa saat kemudian. Sepertinya dia berencana menggunakan metode ini untuk menelan rasa takut di dalam hatinya. Bagian dari aula jiwa sebenarnya telah meluas sejauh ini, ya. Sosok pria dan wanita itu berangsur-angsur memadat di langit. Anehnya, mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang telah keluar dari alam api iblis. Mata Xiao Yan menatap ke arah lusinan orang berpakaian hitam dari aula jiwa. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Rasa dingin yang melonjak di mata Xiao Yan menyebabkan anggota tubuh pria itu menjadi sedingin es. Bahkan Douqi di dalam tubuhnya sepertinya telah mengeras saat ini. Pihak lain mampu membunuh secara acak pelindung Mo, Douzong bintang 5. Mungkin sangat mudah baginya untuk menangani sisanya. Dia terlalu kuat, mundur. Pria itu bertindak tegas setelah pemikiran ini terlintas di hatinya. Dia tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu saat tubuhnya mundur. Dia hanya menangis keras setelah mundur 100 langkah.
Individu yang tersisa mengungkapkan ekspresi berbeda setelah melihat pria itu berbalik dan melarikan diri. Mereka mengabaikan kelompok Komandan Liu saat mereka berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Komandan Li dengan cepat menghela nafas lega setelah melihat mereka berlari. Perasaan selamat dari bencana menyebabkan anggota kelompoknya merasa seolah-olah mereka akan pingsan karena kelelahan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi setelah kamu membunuh begitu banyak orang? Tidak mudah membunuh seseorang dari Istana Langit, mata Xiao Yan melirik sosok hitam yang melarikan diri ke arah acak dengan mata acuh tak acuh. Dia dengan lembut menekan kakinya ke udara di bawahnya sebelum riak tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Tengah kepulan. Setelah riak tak kasat mata ini menyebar, lusinan orang yang melarikan diri itu tiba-tiba terdiam. Setelah itu, kepala mereka terbang menuju langit, pilar darah menemani mereka. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dengan berdenyut-denyut. Darah segar mewarnai tanah hingga tampak sangat berdarah. Rasa dingin muncul di hati kelompok Komandan Liu setelah melihat tindakan ini. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Xiao Yan menyerang. Para ahli dari Aula Jiwa, yang kekuatannya jauh melebihi mereka, semuanya telah menjadi mayat tanpa kepala. Tetua, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami berasal dari unit besar ketiga dari aliansi luar aliansi Istana Langit, unit Xuan. Kami tidak akan melupakan bantuan yang telah Anda berikan kepada kami dengan menyelamatkan hidup kami. Komandan Liu adalah orang yang cerdas. Dia dengan cepat menekan rasa takut di dalam hatinya dan dengan hormat membungkuk kepada dua orang di udara. Meskipun keduanya tampak sangat muda, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kemampuan untuk membunuh seorang elit Do Uzong dengan mudah sudah cukup untuk memanggilnya sebagai seorang tetua. Aliansi luar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut setelah mendengar perkataan orang ini. Tampaknya aliansi istana telah berkembang secara signifikan selama tahun-tahun ini. Bagikan pil obat ini. Mereka yang masih memiliki nafas tersisa kemungkinan besar tidak akan mati. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sebuah botol giok mendarat di tangan Komandan Liu. Komandan Liu mengambilnya dan matanya langsung melebar. Pil obat di dalam botol giok semuanya dipenuhi dengan spiritualitas yang kental. Aroma obat yang keluar dari mereka adalah sesuatu yang bahkan pil tingkat tertinggi yang pernah mereka temui, pil obat tingkat 6, tidak dapat dibandingkan. Saya bertanya-tanya tentang latar belakang sesepuh ini. Dia sebenarnya sangat murah hati. Bahkan jika kita semua menjual diri kita sendiri, nilai kita bahkan tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat ini. Komandan Liu gemetar saat dia memegang botol giok ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya yang terluka parah. Setelah itu, dia memimpin beberapa anggota inti dari unit tersebut ke pria dan wanita yang mendarat dari udara dengan sikap ketakutan. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi sejak alam api iblis ditutup saat itu. Xiao Yan secara acak memberi perintah setelah mendarat. Dipahami. Komandan Liu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus atau tidak boleh dia tanyakan. Oleh karena itu, setelah mengatur pemikirannya, dia merangkum peristiwa besar yang dia tahu telah terjadi di dataran tengah selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka diam-diam terus mengamati pemuda di depan mereka saat mereka berbicara. Samar-samar mereka merasa seolah-olah orang ini tampak familiar karena alasan yang tidak diketahui. Lan Si telah menghilang. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dataran tengah selama 2 tahun terakhir. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah drastis setelah Komandan Liu menyebutkan bahwa klan Si telah menghilang secara misterius. Itu benar. Cara klan Si menghilang sama seperti yang dilakukan klan Ling. Namun kejadian seperti itu belum pernah terjadi sejak kejadian 1 tahun lalu. Mungkin karena 3 klan kuno membentuk aliansi, Komandan Liu menjelaskan. Sungguh tidak terduga. Ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini, ekspresi Xiao Yan muram saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dalam 2 tahun yang singkat, Istana Langit dan Aula Jiwa telah memulai perang habis-habisan. Klan Si telah lenyap, dan ketiga klan telah membentuk aliansi. Semua peristiwa yang mengguncang bumi ini berkumpul bersama. Itu benar-benar periode waktu yang luar biasa meriah. Penatua ini. Mata Komandan Liu menyapu sekelilingnya setelah Xiao Yan mulai merenungkan berita yang diperolehnya.
Komandan Liu ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati membuka mulutnya untuk berkata, ada aula cabang aula jiwa tidak jauh dari sini. Mereka bisa mendeteksi kematian seorang pelindung. Oleh karena itu, kita harus bergegas dan meninggalkan aula cabang aula jiwa di dalam daratan api iblis sangat kuat. Bahkan ada elit Dousheng dari klan Hun yang menjaganya. Banyak ahli dari aliansi Istana Langit kami telah mati di tangan Dousheng selama perang 2 tahun ini. Oh, berapa banyak bintang Dousheng ini? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya setelah mendengar informasi ini. 1 bintang, meskipun Komandan Liu tidak mengerti mengapa Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, dia memberikan jawaban yang jujur. Seorang ahli tingkat itu hanya ada dalam legenda mereka. 1 bintang, ya. Xiao Yan membelai dagunya dan sedikit mengangguk. Perintah Liu dan yang lainnya merasakan sedikit kegembiraan saat melihatnya mengangguk. Mereka mengira hal itu telah meyakinkan tetua ini untuk pergi ketika mereka terkejut dengan kata-kata berikutnya. Kamu tahu di mana itu, kan? Bawa aku ke aula cabang itu. Semua orang terdiam ketika mereka melihat pemuda yang tersenyum di depan mereka. Bibir Komandan Liu mulai bergetar. Aula cabang aula jiwa ini telah dipandang oleh mereka sebagai tempat terlarang yang menakutkan. Setiap orang biasanya menjauhkan diri dari wilayah itu. Siapa yang pernah berpikir untuk pergi ke sana? Ayo pergi. Xiao Yan hanya tersenyum saat mereka tetap diam. Dia meletakkan tangannya di bahu Komandan Liu. Sebelum Komandan Liu dapat berbicara, ruang berfluktuasi dan ketiganya menghilang. Anggota unit lainnya memperlihatkan wajah pucat setelah ketiganya menghilang. Menuju ke aula cabang aula jiwa sedang mencari kematian. Kali ini sudah berakhir. Seorang anggota unit mengungkapkan ekspresi tertekan. Mereka berhasil mempertahankan hidup mereka setelah mengalami banyak kesulitan, namun mereka akan menyerahkan diri mereka pada kematian sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Penatua itu tampaknya bukan orang biasa. Ada elit Dousheng yang hadir di aula cabang itu. Terlepas dari seberapa kuatnya orang tua itu, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan iblis tua itu? Tetapi sekelompok besar orang ini saling berhadapan. Mereka akhirnya menjadi putus asa setelah berdiskusi. Ruang itu sendiri sekali lagi berfluktuasi sementara semua orang diam. 3 sosok dengan cepat muncul. Itu adalah Xiao Yan dan 2 lainnya, yang baru pergi kurang dari 10 menit. Komandan! Semua orang bersukacita setelah memverifikasi bahwa mereka bertiga masih hidup. Mereka buru-buru menyerbu ke depan. Namun, Komandan Liu hanya melihat sekeliling dengan ekspresi kusam ketika semua orang berkerumun. Tak seorang pun yang pernah menyaksikan iblis tua legendaris Dousheng secara acak berubah menjadi daging cincang karena serangan acak dari pemuda ini akan bisa tetap tenang. Komandan, apakah iblis tua itu tidak ada di aula cabang? Komandan Liu akhirnya pulih setelah mendengar sedikit suara di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia tiba-tiba berkata, di masa depan, aula cabang aula jiwa tidak akan ada lagi di daratan api iblis. Saint Hun King yang terkenal juga akan menghilang. Semua orang terkejut mendengar berita ini sebelum mereka tiba-tiba pulih. Segera setelah itu, rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Aula cabang milik aula jiwa sebenarnya sudah tidak ada lagi dalam beberapa menit? Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat ekspresi lucu di wajah orang-orang ini. Dia berbalik, melangkah melewati ruang kosong, dan perlahan menuju ke kejauhan. Pergi dan temukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini setelah kamu kembali. Di masa depan, kalian semua akan menjadi anggota kelas D dari dalam aliansi Istana Langit. Semua orang yang hadir sedikit gemetar setelah mendengar suara samar yang menyebar. Anggota aliansi Istana Langit dalam dibagi menjadi Tian, Di, Xuan dan Huang. Meskipun kontribusi mereka kali ini cukup besar, mereka paling banyak akan menjadi anggota aliansi dalam Huang. Jarak yang sangat jauh untuk mencapai kelas D. Bagaimana mungkin satu kalimat dari orang ini? Elder, bolehkah kami mengetahui nama Anda? Komandan Liu terkejut. Dia tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan suara hormat. Katakan pada mereka bahwa Xiao Yan telah meminta kalian semua untuk menemukannya. Tawa lembut terdengar bersamaan dengan angin sebelum sebuah suara perlahan bergema di telinga semua orang. Xiao Yan. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala.
Mata mereka kaget saat menatap sosok buram yang sedang melangkah di udara, hingga sosok itu menghilang. Beberapa saat kemudian, sebuah suara yang bergetar karena kegembiraan muncul. Dia sebenarnya adalah Junior, ketua aliansi Junior. Xiao Yan Gege, klan Gu pasti menderita pukulan karena hilangnya klan Si. Saya mungkin harus kembali dan melihatnya. Xiao Yan memandang ke langit barat laut dari puncak gunung hijau. Suara Sun Er yang lembut dan indah menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengerti bahwa hilangnya Sun Er selama 2 tahun akan menyebabkan keributan besar di dalam klan Gu, jadi dia harus melakukan perjalanan kembali sekarang setelah dia melarikan diri. Ditambah lagi, ada berita tentang klan Si. Sun Er, aku sudah berjanji akan pergi ke klan Gu untuk melamar. Tunggu aku. Tangan Xiao Yan dengan lembut meraih ke udara di depannya saat dia mengepal, seolah dia ingin meraih sosok yang menghilang di kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya beberapa saat kemudian sebelum matanya perlahan menyipit. Dia telah berhasil memahami situasi saat ini antara aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa selama perjalanannya. Pertarungan panas yang membara antara kedua belah pihak telah jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini, tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai pihak lainnya binasa. Aula Jiwa telah menghancurkan cukup banyak kota aliansi Istana Langit sementara aliansi tersebut telah menghancurkan beberapa aula cabang. Para eselon atas yang sebenarnya berhasil menahan diri, namun kedua belah pihak masih bisa digambarkan telah membunuh hingga mereka menjadi gila. Tentu saja, Xiao Yan tentu saja tidak keberatan dengan situasi ini. Aula Jiwa adalah musuh yang mematikan baginya, dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Dia pernah memikirkan kemungkinan situasi saat ini, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat dan dahsyat. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari ketika 2 harimau berkelahi. Aula Jiwa menderita kerugian besar kali ini. Mengingat sikap mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menerima kekalahan seperti itu begitu saja, tetapi aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiao Chen, tetapi juga secara diam-diam dilindungi oleh leluhur Menara Pil. Terlepas dari betapa mendominasinya kepala Aula Jiwa, dia tidak akan berani masuk ke dalam aliansi. Meski begitu, masih ada klan Hun di belakang Aula Jiwa. Karena Aula Jiwa adalah cakar dari klan Hun, kerang tersebut sepertinya tidak ingin melihat aula tersebut dihancurkan oleh tangan aliansi Istana Langit. Mata Xiao Yan berkedip. Meskipun dia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk menebak setelah mengumpulkan beberapa informasi. Aula Jiwa, mungkin ini saatnya untuk benar-benar bertarung. Saat itu, kamu memandikan klan Xiaoku dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiaoku. Sekarang, waktunya membalas darah dengan darah. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Nyala api muncul di matanya, tetapi perasaan gelap dan dingin tiba-tiba muncul. Tubuhnya bergerak, dan fluktuasi spasialnya menghilang dengan cara yang aneh. Menjadi markas besar aliansi Istana Langit, Paviliun Bintang Jatuh saat ini tidak hanya berkembang berkali-kali, terdapat juga banyak ahli di dalam markas besar tersebut. Pertahanannya tampak tidak bisa ditembus. Bahkan individu elit kelas Dou Sheng akan kesulitan menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Saat aliansi Istana Langit berkembang pesat, beberapa suara yang datang dari berbagai faksi yang menentang aliansi tersebut sepenuhnya lenyap. Selain itu, beberapa faksi yang lebih besar mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan karena berbagai standar diberlakukan pada aliansi tersebut. Beberapa murid bahkan mulai mengubah cara mereka menyapa diri sendiri. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai anggota sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka sebagai anggota Istana Langit. Melalui integrasi yang berkepanjangan ini, berbagai faksi ini secara bertahap bergabung menjadi satu faksi, Istana Langit. Para pemimpin dari beberapa faksi besar dengan jelas memperhatikan perubahan ini, tetapi mereka akhirnya memberikan persetujuan diam-diam karena aliansi dan Aula Jiwa adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Jika ada perubahan dalam aliansi yang menyebabkannya terpecah, entitas terpisah ini pasti akan menjadi target balas dendam Aula Jiwa. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan menemui nasib yang menyedihkan. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan Aula Jiwa dengan tetap bersama. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di banyak gunung yang menjulang dari tanah berdiri banyak bangunan besar.
Beberapa aura kuat samar-samar merembes keluar dari gedung-gedung ini. Area ini dapat dianggap sebagai wilayah inti aliansi Istana Langit di alam bintang. Jumlah individu kuat yang hadir telah mencapai angka yang mengerikan. Ada aula yang sangat megah berdiri di puncak gunung di tengah alam bintang. Awan masih melekat di atasnya, memberikan aura yang luas dan kuat. Banyak persepsi spiritual yang terus menyapu aula seperti jaring. Bahkan seekor semut pun bisa dideteksi yang menerobos masuk dengan pertahanan ini. Aliansi telah bertukar pukulan dengan aula jiwa sebanyak 43 kali selama bulan ini. 3 di antaranya merupakan interaksi berskala besar. Meskipun kami telah menghancurkan aula cabang, kami juga telah kehilangan cukup banyak orang. Suasana di aula itu serius saat Feng Zunze membacakan laporan mengenai pertempuran bulan lalu kepada Yao Lao, yang duduk di kursi pemimpin. Yao Lao perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meski auranya menjadi lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Tampaknya masalah aliansi telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Ini bukan masalah besar, tapi baru-baru ini kami mendapat informasi bahwa aula jiwa semakin tidak sabar karena kebuntuan ini. Feng Zunze merenung sejenak sebelum berbicara. Oh, banyak eselon atas aliansi segera mengalihkan pandangan mereka setelah mendengar kata-katanya. Menurut intelijen kami, Klan Hun akan mengirimkan ahli sejati untuk membantu aula jiwa dalam melenyapkan aliansi Istana Langit kami. Mereka sombong sekali. Aula jiwa benar-benar berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu kepada sesepuh Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil. Beberapa dengusan pelan terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunze mencapai semua orang. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh aliansi Istana Langit selama tahun-tahun ini sangatlah mengesankan. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan aula jiwa pun akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa orang yang sibuk bahkan menggambarkan aliansi Istana Langit sebagai penguasa yang baru lahir di dataran tengah, sehingga menyebabkan beberapa orang menjadi sombong. Merasa percaya diri itu bagus. Namun, tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang terlalu percaya diri. Yao Lao melirik beberapa orang yang telah berbicara dan mengomentari situasi dengan suara lemah. Apakah kita sudah mengetahui siapa yang akan dikirim oleh klan Hun? Feng Zunze menjilat bibirnya. Dia memandang Yao Lao dan mengangguk. Dia berkata, Hun Moqian, dia melirik ke sekeliling aula sambil mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk menemukan bahwa banyak yang sedikit tersesat. Dia hanya bisa menambahkan, Dou Sheng bintang 6. Dikabarkan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Bang! Kalimat terakhirnya seperti bom besar yang menyebabkan aula bergetar. Kejutan muncul di banyak wajah. Klan Hun sebenarnya mengirimkan iblis tua setingkat ini. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan aliansi Istana Langit. Hun Qianbai. Suara serak tiba-tiba terdengar di dalam aula yang terkejut. Hampir semua orang terdiam saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata beralih ke sudut aula. Sesosok tubuh kurus sedang duduk diam di tempat itu. Ekspresinya membosankan seperti zombie. Sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Nenek moyang klan Xiao, Xiao Yan, telah menyelamatkan diri dari ilusi api iblis saat itu. Xiao Chen hanya mengucapkan nama ini dengan mulutnya. Setelah itu, dia kembali diam. Hanya individu yang sangat kuat yang dapat merasakan bahwa ruang di sekitarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh, seperti jantungnya mengalami gejolak emosi yang intens. Mengapa klan Hun mengirimkan iblis tua seperti itu? Apakah mereka tidak takut mengecewakan klan Gu dan 3 klan lainnya? Leluhur Huo Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dou Sheng bintang 6, meskipun ia telah pulih sepenuhnya dari cederanya dan berhasil menembus bintang kedua kelas Dou Sheng dengan bantuan beberapa pil obat, ia masih merasakan tekanan tak berdaya ketika menghadapi level ini. Saat ini, klan kuno ini saling curiga satu sama lain. Mereka takut kejadian klan Ling dan klan Xi akan terulang kembali. Siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun? Terlebih lagi, klan Hun sepertinya sedang menguji keadaan. Kalau tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmo, penatua pertama Menara Pil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sangat serius ketika dia berkata, jika iblis tua ini benar-benar bermaksud untuk campur tangan, kemungkinan besar kita hanya dapat mengundang leluhur untuk bertarung. Namun, jika ini masalahnya,
Aula jiwa hanya perlu mengirimkan kepala aula jiwa atau Pak Tua Hunmo untuk menahan sementara Xiao Chen yang lebih tua. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan tertahan sepenuhnya. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari aula jiwa dan menyerang aliansi kita. Kemungkinan besar kita akan berakhir dalam pertempuran yang menyedihkan ketika saatnya tiba. Aula menjadi sunyi setelah mendengar analisis tetua pertama Menara Pil. Meskipun aliansi Istana Langit telah berkembang pesat, mereka hampir tidak mampu melawan pakar tingkat puncak aula jiwa. Namun, keseimbangan ini telah dirusak oleh tindakan besar klan Hun. Pada saat itu, Xiao Yi, King Lin, dan saya akan bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menahan kepala aula jiwa. Yao Lao mengungkapkan ekspresi kontemplasi sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Penatua pertama Menara Pil menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar jawaban ini. Lupakan melihat apakah mereka bertiga mampu menahan kepala aula jiwa bintang 5 Dousheng. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa melakukannya, para elit Dousheng di aula tersebut tidak akan mendapat lawan. Hanya Dousheng yang bisa menahan Dousheng. Jika Dousheng elit dari aula jiwa diizinkan untuk menyerang, mereka akan memberikan pukulan destruktif pada pasukan aliansi yang tersisa. Kami tidak akan menghadapi sakit kepala ini jika Nona Zian ada di sini. Seseorang menghela nafas dengan lembut. Zian sangat membantu, tapi masalah naga kuno belum terselesaikan. 3 raja naga besar telah melarikan diri setelah terluka. Meski tidak lagi sekuat sebelumnya, mereka tetap menjadi ancaman. Dia harus tetap berada di Pulau Naga Timur sampai ketiga pulau itu benar-benar musnah. Aula besar kembali ke keheningan yang menyedihkan. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa badai besar perlahan-lahan terbentuk di atas aliansi. Jika mereka tidak mampu menahan badai ini, semua upaya mereka di masa lalu akan sia-sia. Jika itu adalah kepala aula jiwa, penatua pertama Menara Pil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan berdiri. Sebelum kata-katanya terucap, tawa jelas yang membuat hati semua orang yang hadir bergetar menyela dia. Serahkan dia padaku. Xiao Chen tiba-tiba membelalakan matanya dari sudut aula. Wajah tanpa emosinya perlahan menunjukkan senyuman senang. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan bagian dalam aula menjadi membosankan. Sesaat kemudian, semua tatapan di dalam aula besar tiba-tiba beralih ke pintu masuk. Sinar matahari tersebar dari langit di tempat itu ketika sosok kurus perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan, Feng Zunse, leluhur Huo Yun, dan yang lainnya di dalam aula besar gemetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Xiao Yan. Dia adalah murid langsung dari ketua aliansi? Karena pertumbuhan Istana Langit, beberapa eselon atas yang saat ini duduk di dalam aula ini memiliki kesan buram pada wajah Xiao Yan. Meskipun penampilannya tidak jelas, mereka semua jelas menyadari posisi seperti apa yang dipegang Xiao Yan di Istana Langit. Jika Yao Lao digambarkan sebagai ketua aliansi Istana Langit, maka Xiao Yan adalah pemimpin spiritual Istana Langit. Boom! Mulut Yao Lao sedikit terbuka. Matanya menatap tajam ke arah sosok yang berjalan perlahan. Douk yang besar dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena gejolak di hatinya, membuat kursi yang dia duduki menjadi debu. Namun, dia mengabaikannya sama sekali. Dia gemetar saat dia berdiri sementara matanya menjadi sedikit lembab. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Dia belum pernah memiliki istri atau anak seumur hidupnya. Xiao Yan adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia tahu bahwa meninggalkan alam api iblis saat itu akan memaksanya untuk menoleransi penantian yang menyakitkan hatinya ini, dia bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal. Para eselon atas Istana Langit lainnya merasa agak terkejut di hati mereka setelah melihat Yao Lao. Selama bertahun-tahun, Yao Lao hanya menunjukkan ketenangan seperti sumur kuno. Bahkan saat menghadapi makhluk raksasa seperti aula jiwa, Yao Lao tidak mengungkapkan gejolak emosi sedikit pun. Ledakan emosi ini adalah pertama kalinya mereka tidak melihatnya tenang setelah bertahun-tahun. Tubuh Xiao Yan berayun lembut di depan banyak pasang mata di aula besar. Setelah itu, dia muncul di depan Yao Lao. Dia memandang lelaki tua itu, yang begitu gembira hingga air matanya mulai jatuh. Permintaan maaf muncul dalam hati Xiao Yan. Ketidakhadirannya selama 2 tahun membuat Yao Lao khawatir. Guru, saya kembali.
Beberapa emosi melonjak dalam hati mereka berdua ketika guru dan murid bertemu. Akhirnya, suara lembut keluar yang membuat seseorang merasa sangat emosional. Haha, senang kamu kembali. Senang sekali kamu kembali. Yao Lao menyeka air matanya. Wajah tua yang tegang selama 2 tahun terakhir itu akhirnya menampakkan senyuman. Tangannya yang keriput terus menepuk pundak Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Haha, Yao tua, aku sudah mengatakan berkali-kali bahwa anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan sesingkat itu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Leluhur Huo Yun tertawa. Dia menghela napas dalam-dalam setelah melihat Xiao Yan berhasil kembali. Anak kecil ini sepertinya memiliki kekuatan iblis yang menenangkan hati seseorang. Hatinya, yang telah menderita di bawah tekanan aula jiwa, segera menjadi rileks saat dia melihat Xiao Yan. Haha, Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu. Anda dapat membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari retret Anda. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita seharusnya bisa menahan kepala aula jiwa. Tetua pertama dari Menara Pil kecil tertawa kegirangan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Xiao Chen, yang duduk di sudut, tertawa kecil dan membuat pernyataan setelah kata-kata tetua pertama terdengar. Tetua pertama, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata ini. Mata mereka mengamati Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Xiao Chen adalah orang terkuat yang hadir. Sejak dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada seorang pun di sini yang meragukannya. Kamu telah menyempurnakan api teratai iblis? Yao Lao yang paling cepat bereaksi. Dia terkejut sesaat sebelum dia tanpa sadar berseru. Untungnya, Xiao Yan menyeringai. Ini, anak kecil ini. Leluhur Huo Yun dan yang lainnya menghirup udara sejuk setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak menyangkal klaim ini. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagian besar dari mereka telah memasuki alam api iblis dan memahami dengan jelas betapa menakutkannya api teratai iblis itu. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan nenek moyang Menara Pil tidak mampu melawannya. Mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan sangat beruntung karena berhasil melarikan diri dari alam api iblis. Jujur saja, tak satu pun dari mereka yang berpikir tentang masalah menundukkan api teratai iblis ketika Xiao Yan muncul sebelumnya. Ini karena api teratai iblis terlalu menakutkan. Tidak ada kekurangan ahli yang jauh lebih kuat daripada Xiao Yan yang telah berusaha untuk menundukkannya selama ribuan tahun ini. Namun, semuanya kembali dalam kegagalan tanpa kecuali. Bagus, haha, bagus. Yao Lao pulih setelah keterkejutan awalnya. Wajah lamanya dipenuhi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Di mata banyak alkemis, api surgawi seperti api teratai iblis adalah benda suci yang tidak dapat mereka capai. Tidak ada seorang pun yang bisa memadamkan api itu sejak Saint Demon berhasil menaklukkannya saat itu, namun Xiao Yan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan api teratai iblis, Yao Lao tidak meragukan bahwa Xiao Yan akan mampu melawan kepala aula jiwa sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan Ketua Aliansi Junior, kita seharusnya bisa menghadapi serangan dari aula jiwa ini. Ini benar-benar hal yang menggembirakan. Tetua pertama tertawa. Sangat bagus bahwa Xiao Yan bisa berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Dengan cara ini, dia akan mampu membebaskan tangan tetua pertama dan mengurangi tekanan yang dihadapi aliansi. Haha, Ketua Aliansi Junior adalah berkah bagi aliansi. Banyak anggota eselon atas di aula buru-buru tertawa dan berteriak dengan hormat. Meskipun kata-kata mereka memiliki pengaruh dalam aliansi, mereka dengan jelas memahami di dalam hati bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diukur antara mereka dan status Xiao Yan saat ini. Aliansi Istana Langit adalah sesuatu yang didirikan oleh Xiao Yan. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakannya. Meskipun Yao Lao adalah ketua aliansi, beberapa anggota inti sebenarnya, seperti leluhur Huo Yun, memahami bahwa Yao Lao hanya membantu Xiao Yan mengelola faksi yang sangat besar ini. Seluruh aliansi sebenarnya milik satu orang dan orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh ketika dia melihat wajah-wajah yang agak asing ini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Dia tersenyum saat mengobrol dengan semua orang, menyebabkan banyak orang yang biasanya sombong merasa tersanjung. Haha, masalah hari ini akan berakhir di sini.
Semuanya, silakan kembali dan atur dirimu. Amati setiap aksi aula jiwa. Karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kami akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini tidak sedikit pun takut terhadap aula jiwa. Dipahami? Semua orang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka ketika Yao Lao dengan penuh semangat berteriak menerima pertempuran ini. Terlalu banyak konflik antara kedua faksi selama 2 tahun terakhir. Perbedaan antara keduanya semakin besar, dan mereka tidak bisa lagi saling bertarung dengan kejam. Ini cocok dengan apa yang dipikirkan banyak orang di dalam hati mereka karena pertempuran yang menentukan ini benar-benar akan menentukan penguasa dataran tengah. Pertarungan antara faksi lama, Aula Jiwa, dan aliansi baru, Aliansi Istana Langit, akan membuat Central Plains menjadi gempar. Setelah pertemuan di aula berakhir, Xiao Yan mengobrol dengan Yao Lao yang bersemangat tentang beberapa masalah besar dan kecil yang terjadi di Istana Langit selama tahun-tahun ini. Setelah obrolan itu, dia kembali ke halaman rumahnya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun tidak dia kunjungi. "Ayah!" Teriakan familiar penuh kegembiraan segera terdengar setelah Xiao Yan memasuki halaman. Sosok yang tersenyum dengan cepat melesat ke arahnya dari jauh, membuat busur di udara. "Haha, gadis kecil ini telah tumbuh cukup pesat." Xiao Yan tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan dengan erat memeluk sosok halus itu. Xiao dengan cepat memperlihatkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan hatinya tanpa sadar dipenuhi kehangatan. Ini adalah rumahnya. Terlepas dari bahaya yang dialaminya, ia akan mampu dengan cepat menghilangkan rasa lelah di hatinya setelah pulang. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Sebuah suara hangat dan lembut muncul di depan Xiao Yan sementara dia dengan penuh kasih memeluk Xiao. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yi mengenakan jubah formal. Dia menatapnya sambil tersenyum. Dia memancarkan lebih banyak kehangatan dibandingkan 2 tahun lalu. Kelembutan yang dia pancarkan meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasakan kecanduan yang berkembang. "Kamu telah menjadi Dou Sheng?" Xiao Yan terus memeluk Xiao sambil menatap Xiao Yi dan bertanya sambil tersenyum. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan kekuatan Dou Sheng bintang 1 miliknya. Dia telah menembus penghalang itu dalam waktu 2 tahun, melompati kelas Ban Sheng untuk mencapai bintang pertama kelas Dou Sheng. Kecepatan ini cukup mengesankan. Itu semua berkat setetes darah esensi suci iblis. Xiao Yi menyeringai. Dia melihat tatapan mata Xiao Yan dan tanpa sadar tertawa, Cailin belum keluar sejak dia memasuki 9 musim semi tenang saat itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. King Lin dan aku sesekali menuju ke wilayah 9 suku piton tanah dalam yang tenang. Dia seharusnya bertemu secara beruntung di dasar musim semi. Kami bisa merasakan auranya, tapi kami tidak bisa memasuki dasar mata air. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika dihitung waktunya, bukankah itu berarti Cailin telah tinggal di dasar mata air selama hampir 3 tahun? Dia juga berada di dekat dasar mata air, tapi dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam? Xiao Yan mengerutkan kening. 9 mata air tenang terhubung ke kedalaman bumi. Kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuatnya takut. Jika dia benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung, dia hanya bisa memikirkan wilayah itu. Sebagai piton penelan surga 7 warna, tetap berhubungan dengan energi yang sangat gelap itu mungkin merupakan pertemuan yang beruntung. Sepertinya aku harus bergegas ke suku piton 9 tanah dalam yang tenang setelah menyelesaikan masalah aliansi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia untuk sementara waktu menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Saat ini, hal terpenting adalah menyelesaikan masalah aula jiwa.